Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas latihan 106 ya, yang pada hari Selasa kemarin yang sudah kalian kerjakan di tugas. Nah, diketahui latihan 106 ini tanggal 1 Juli tahun 2017, White Company menerbitkan obligasi 8% dengan nilai pari 500.000. Bunga pasar atau bunga efektif pada saat itu adalah 6%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 31 Desember. Obligasi jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 dan perusahaan menggunakan metode bunga efektif ya seperti biasa untuk mengamortisasi ketika terjadi premi atau diskonto obligasi. Nah, di sini yang menjadi perbedaan pembahasan kemarin ketika kita membayar bunganya 1 tahun 2 kali ya, dengan nilai kuponnya 8%, bunga pasarnya 6%. Nah, di sini diketahui bunga pasar berarti lebih kecil daripada bunga kupon. Nah, ketika bunga pasar lebih kecil, maka terjadinya premi. Pada waktu pembahasan kemarin itu ketika terjadinya diskon, yaitu bunga pasarnya lebih besar daripada nilai kupon atau bunga obligasi pada saat penerbitan, ya dengan nilai parinya 500.000. Oke, yang ditanyakan seperti biasa, kita akan menghitung harga penerbitan ya dan membuat jurnal pada saat penerbitan obligasi, membuat tabel amortisasi ketika terjadinya premi, membuat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi selama 2 tahun, dan buat jurnal pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Oke, seperti biasa kita akan menghitung nilai present value dari prinsipal atau dari pokok atau nilai nominal obligasi yaitu sebesar 500.000. Ya, kita akan menghitung diskon faktor ya atau nilai untuk penghitung present value ya. Diskon faktor seperti biasa dari nilai obligasi itu 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, di sini I-nya yang kita hitung adalah bunga pasar. Nah, karena di sini pembayarannya 2 kali, sedangkan nilai pasar itu dalam 1 tahun, maka kita akan bagi 2 ya. 6% dibagi 2 itu sebesar 3%. Dan lamanya itu tingkat penerbitan atau lamanya penerbitan sampai dengan jatuh tempo itu 2 tahun. Karena 1 tahun 2 kali berarti N-nya periodenya kita kali 2 ya. 2 tahun dikali 2 periode itu 4. Nah, berarti 1 dibagi 1 plus I, I-nya 3% ya. I-nya itu 3% dan N-nya 4. Ketika kita sudah hitung, maka dihasilkan nilai diskon faktornya itu 0,8885. Maka present value dari nilai nominal obligasi 500.000 adalah 500.000 dikali 0,8885 hasilnya 444.250 ya, 250. Nah, sekarang kita akan menghitung juga present value dari interest bunga obligasi. Nah, seperti biasa, kita akan mengkalikan 500.000 dikali nilai kupon. Nah, sama halnya dengan tingkat bunga pasar, berarti tingkat kupon juga itu karena ini 1 tahun, sedangkan periodenya 2 kali dalam setahun, berarti ini 8% dibagi 2, hasilnya 4%. Maka 4% akan dikalikan 500.000, hasilnya 20.000. Nah, diskon faktor dari tingkat interest seperti biasa rumusnya sama. 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Kalau sudah kita hitung hasilnya 3,7171. Maka present value dari interest kupon 20.000 dikali 3,7171 hasilnya 74.342. Maka total present value dari obligasi setelah ditambahkan dengan interest hasilnya 518.592. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti jurnalnya kita sekalian ya dengan yang poin C. Nah, sekarang kita akan ke poin B dulu, yaitu kita akan membuat table amortisasi karena ini terjadi premi, berarti table amortisasi premi ya. Ini berarti kondisinya adalah premi. Ya, ketika kita lihat ya persen value-nya lebih besar daripada nilai nominal. Seperti biasa table itu kolomnya ada di pertama kolom date atau tanggal, kemudian interest atau tingkat bunga yang sebesar nilai kupon yaitu sebesar 4%, kemudian interest expense ya yang sebesar nilai pasar, sebesar nilai pasarnya 3%, kemudian table amortization, amortisasi ya. Dan ada table carrying atau nilai dari obligasinya sendiri.
Nah, sekarang tanggal awalnya kita lihat dari present value ya. Seperti biasa kalian berawal dari present value sebesar 518.592. Nah, sekarang kita membayar bunga, berarti karena ini penerbitan tanggal 1 Juli 2017, berarti bunga pertama itu 31 Desember tahun 2017. Bunga 4% dikali nilai nominal sebesar 20.000, ya. Interest 3% itu dihasilkan dari 3% dikali carrying ya, 518.592. Maka ketika kalian sudah hitung hasilnya 15.558. Maka nilai amortisasi seperti biasa selisih antara nilai kupon dengan nilai tingkat bunga pasar. Berarti 20.000 akan dikurangi 15.558. Hasilnya itu sebesar 4.402 ya. Bentar. Ketika kita hitung 4.000, hasilnya 4.412, maaf ya. Maka carrying hasilnya itu 518.592. Karena ini mengalami premi, maka akan dikurangkan ya. Kalau kemarin mengalami diskonto ya, itu akan ditambah ya. Kalau ini berarti karena mengalami premi, maka akan dikurangkan. Maka hasilnya 509.574. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang pembayaran bunga berikutnya berarti tahun 2018, yaitu tanggal 1 Juli 2018. Oke, ini berarti tingkat interestnya sama 20.000. Tingkat interest pasar berarti 3% dikali 509.574 akan menghasilkan hasilnya adalah 15.000. Oke, 15.424 ya. Nah, maka ketika kita kurangkan amortisasinya 20.000 dikurangi 15.424 akan dihasilkan 4.000 ya. 500 ya. Hasilnya itu 4.500 berarti 20.000 dikurangin 15.424. Ini hasilnya belakangnya 6. 7 ya, 4.576. Nah, maka carrying itu nilainya adalah 509.574 dikurangin 4.576. Hasilnya 500. Ini berarti, maaf ya, ini bukan 509 ya, tapi 518.592 dikurangi 4.412 hasilnya adalah 514 ya, 150. Nah, ini dikalikan 3%. Ini sudah berhitung ya, hasilnya segini 15.424. Maka carrying-nya adalah 509 ya, 574. Berarti ini untuk yang periode 1 Juli 2018. Oke, sekarang yang periode berikutnya 31 Desember tahun 2018, ini juga sama 20.000 ya. Tingkat interestnya berarti 3% dikali 509.574, maka akan dihasilkan nilainya 15.287 ya. Ini 509.574 dikali 3% ya. Maka amortization 20.000 dikurangi 15.287 hasilnya 4.713 ya. Oke, maka nilai carrying adalah 509.574 dikurangkan ya 4.713 hasilnya 504 ya 861. Nanti kalian hitung lagi ya apakah ini betul nggak perhitungannya. Intinya sih seperti itu. Sekarang periode berikutnya yaitu tanggal 1 Juli 2019 ya. Ini interestnya 4% kali nilai kupon 20.000. Nah, maka nilai interest pasar 3% dikali 504.861 hasilnya adalah 15.139. Maka amortisasinya 20.000 dikurangi 15.139 hasilnya 4.861. Oke.
maka nilai sisanya itu 504. 861 dikurangi 4, 861 harus sebesar nilai nominal obligasi. Ya, jadi pada intinya sih mau premi atau diskonto akan menunjukkan hasil akhir sebesar nilai nominal obligasinya sendiri. Ya, baik, sekarang itu tabel amortisasi ya. Sekarang kita akan menjurnal bagaimana pembayaran bunga ya dan amortisasi selama 2 tahun. Sekarang jurnal. Seperti biasa, pertama kita jurnal yang A dulu ya, penerbitan 1 Juli 2017. Nah, seperti biasa kita akan menerima cash, di kreditnya bond payable, yaitu sebesar nilai present value. Ingat ya, sebesar nilai present value yaitu yang ini. Yaitu sebesar 518.592. Oke. Nah, sekarang jurnal pembayaran bunga. Lebih mudah kalian lihat di tabel amortisasi saja ya. Berarti kita mulai jurnal itu tanggal 31 Desember 2017 ya. Berarti di debitnya adalah interest expense ya sebesar yang tingkat pasar 15.558. Nah, karena ini premi, berarti dia akan mengurangi bond payable. Jadi dia akan mengurangi utang obligasinya sendiri, yaitu sebesar 31 Desember 2017 hasilnya 4.412. Nah, ini karena kita langsung bayar tinggal 1 Desember, maka ngeluarin cash. Cashnya itu harus sebesar nilai bunga kupon, yaitu 20.000. Nah, ini akan balance ya. Oh, berarti ini kalau kita jumlahkan berarti ini 8, 9, 10, 5, 6, ini 4 ya berarti ya. Oke, berarti di sini tadi ada kesalahannya 4.442 berarti yang ini ya. Nah, ini jurnal interest pada 31 Desember 2017. Sekarang jurnal pembayaran bunga lagi tanggal 1 Juli ya. Berarti yang ini 1 Juli tahun 2000, ini 2017, berarti 1 Juli tahun 2018. 2018. Berarti jurnalnya sama ya, selalu sama. Di debitnya adalah interest expense sebesar, berarti 2018 berarti yang ini ya, 15.424. Kemudian ngurangin bond payable. Bond payable hasilnya itu sebesar nilai amortisasi ya, 4.576. Nah, kemudian ngeluarin cash ya sebesar bunga kupon yaitu 20.000. Kalau kita jumlahkan harus balance ya. 6 tambah 4, 10. 10 ya pas ya. Sekarang yang tanggal 31 Desember tahun 2018 ya. Berarti yang ini 15.287 debitnya sama. Interest expense sebesar 15.287. Di debitnya itu bond payable sebesar amortization ya sebesar 4.713 dan kita ngeluarin cash sebesar 20.000. Dan satu lagi ya, berarti 1 Januari 2019 ya. Sama jurnalnya debitnya kita akan interest expense sebesar debit 15.139 berarti yang ini ya, tabel terakhir. Kemudian bond payable di debit sebesar 4.861 dan kita ngeluarin cash sebesar 20.000. Nah, jadi seperti ini untuk pembayaran bunga dan amortisasi selama 2 tahun. Dan yang terakhir, kita akan melunasi tanggal 1 bulan Juli. Ini Juli ya, 2019. Berarti kita ngelunasin bond payable berkurang sebesar pada cash ya, nilai nominal obligasi yaitu 500.000. Demikian pembahasan obligasi ketika terjadinya premi dan pembayaran bunga 1 tahun 2 kali. Oke, apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.